Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah rekomendasi HP 6 juta ke atas terbaik di bulan September. Oke, ngelanjutin rekomendasi HP terbaik di harga 1-5 jutaan. Sekarang kita masuk nih ke range harga di mana orang-orang yang beli HP di harga segini tuh udah nggak terlalu mikirin beda harga 100.000 sampai 200.000 lagi. Ya emang sih pilihan HP-nya tuh udah nggak sebanyak yang 1-5 jutaan. Malah kadang yang direkomendasiin itu ya HP itu lagi gitu. Ya karena kan rata-rata orang yang beli HP 6 jutaan ke atas itu memang condongnya atau prefernya buat pemakaian jangka panjang ya. Jadi bukan cuma dipakai 1 tahun, 2 tahun terus ganti, tapi lebih nafasnya tuh lebih lama lagi, bahkan untuk 3-5 tahun ke depan. Malah kadang-kadang tuh kalau ada seri baru yang keluar, seri yang lebih lawas tuh justru jadi opsi yang lebih menarik gitu ya. Karena udah pasti harganya juga udah turun. Oke, sebelum mulai rekomendasinya, seperti biasa, di sini ada beberapa disclaimer yang perlu dipahamin dulu ya. Buat ngasih konteks gimana dan kenapa ini HP bisa masuk daftar rekomendasi saya di bulan September ini. Yang pertama, di harga 6 jutaan, di sini saya punya 3 pilihan HP terbaik. Yang pertama ada Xiaomi 14T, yang mana varian setengah teranya itu harganya udah 6,5 juta. Ya ini HP dengan kamera Leica ketemu mesin yang gaspol. Yang kedua ada Honor 400 di harga 6,6 jutaan. Sebenarnya ini HP secara spesifikasi nggak yang wah-wah banget sih. Kayak dia pakai Snapdragon 7 Gen 3. Paling ya storage-nya aja sih yang lumayan cakep ya, setengah tera 512 GB. Tapi yang jadi highlight utama HP ini justru di fitur AI-nya yang bisa dibilang cukup gokil ya. Karena dia punya fitur AI yang mana bisa ngubah foto atau gambar itu jadi video. Dan ini bisa native alias nggak perlu aplikasi tambahan lagi. Dan yang ketiga ada Vivo V60, pendatang baru dengan harga 6,8 jutaan untuk yang varian 12/256 GB. Ya ini bisa dibilang tandemannya Xiaomi 14T ya, tapi versi Zeiss-nya. Formasi kamera jelas udah pakai standar Zeiss yang cakep ya. Dan yang menarik, HP ini sekarang udah punya 3 kali optical zoom yang mana bisa jadi alternatif HP-HP buat konser. Nah dari 3 pilihan tadi, sebenarnya saya bakal milih yang paling baru ya, yaitu Vivo V60. Karena ini HP udah punya sistem kamera yang oke punya ya, pakai Zeiss standarnya, udah gitu performanya juga lumayan cakep ya, Snapdragon 7 Gen 4 terbaru. Baterainya juga badak. Tapi sebenarnya kalau pengen ngejar fungsi AI yang lebih pinter lagi, Honor 400 ini juga nggak kalah menarik sih. Oke lanjut, untuk harga 7 jutaan, di sini saya punya beberapa pilihan HP yang cukup menarik ya. Yang pertama ada Oppo Reno 14, yang mana varian 12/256-nya bisa kita dapetin di harga 7,5 jutaan. Asli sih, HP ini tuh mirip banget kayak iPhone, tapi dalamannya tuh Android Pak. Untuk desainnya tuh cakep ya, compact juga, terus mesinnya juga lumayan kenceng, 8350. Kameranya oke, dan yang paling kunci dari HP ini jelas software-nya. Karena udah pakai ColorOS 15 yang benar-benar super smooth. Yang kedua ada Poco F7 Pro. Ini harganya juga mirip-mirip ya di 7,5 jutaan, dan di harga segini kita udah bisa dapetin HP dengan Snapdragon 8 Gen 3 termurah yang ada di pasaran. Dan yang ketiga ada Samsung Galaxy S24 FE yang harganya tuh sekarang udah 7,6 jutaan ya. Dan di harga segitu kita udah dapat varian memori yang nggak terlalu nanggung banget ya, karena udah pakai yang 8/256 GB. Ya harga 7 jutaan lagi-lagi kita udah bisa dapetin Samsung ya, HP Samsung dengan fitur flagship seri S tipis-tipis. Nah dari 3 pilihan tadi, untuk harga 7 jutaan sebenarnya nggak susah ya buat ngerekomendasiin Samsung Galaxy S24 FE. Apalagi yang harganya tuh sekarang udah makin terjun bebas. Ya simpel sih, fitur HP ini tuh bener-bener nyerempet Samsung seri flagship yang S ya, tipis-tipis gitu ya. Mulai dari performa, kamera, bahkan dari softwarenya pun juga dapat yang paket komplit. Nggak cuma Galaxy AI, tapi juga sampai ke Samsung DeX. Sebenarnya kalau pengen lebih sabar lagi ya, mungkin kita perlu nungguin si S25 FE ini masuk ke Indonesia resmi. Karena biasanya kalau yang versi barunya udah di-spill tuh, nih harga S24 FE kayaknya bakal turun lagi deh. Mungkin ke 6 juta atau 5 jutaan gede, amin. Untuk S25 FE sendiri memang harganya juga kemungkinan besar bakal balik kayak S24 FE pas awal-awal ya, main di harga 8-9 jutaan. Terus untuk harga 8 jutaan di sini sih nggak ada pemain baru ya. Karena ya pasarnya itu cenderung sepi untuk 8 jutaan. Tapi yang jelas di harga 8 jutaan kita udah bisa dapetin iPhone full set dan bukan second. Nah makanya saya rekomendasiin di list pertama ini ada iPhone 13 ya. Ini adalah iPhone resmi dan termurah yang bisa kita beli saat ini. Ya memang sih secara generasi ini udah sangat-sangat lawas ya. Apalagi kan sekarang udah keluar iPhone 17 ya. Beda atau gapnya tuh 4 generasi gitu. Tapi yang jelas dari segi performa dan kamera, terutama kamera video buat konten, ini iPhone yang one of the best sih, di bawah 10 juta.
Yang kedua ada Xiaomi 14T Pro di harga 8,5 jutaan. Ya ini bisa dibilang versi steroidnya Xiaomi 14, tentu dengan performa yang lebih kencang dan kamera yang juga lebih puas. Dan yang ketiga ada ROG Phone 9 FE di harga 8,6 jutaan. Ya ini adalah ROG Phone resmi dan termurah yang bisa kita beli saat ini. Ini HP memang nggak cuma ngomongin soal performa kenceng atau memori lega atau baterai badak, tapi dia tuh dibungkus sama ekosistem Asus ROG yang emang punya dukungan aksesoris yang melimpah untuk gaming. Nah, dari 3 pilihan tadi, sebenarnya kalau pengen move on ya, pengen pindah ekosistem, terutama buat yang udah bosen pakai HP Android bertahun-tahun, pengen nyobain pakai iPhone. Nah, iPhone 13 di harga 8,2 jutaan ini tuh bisa jadi starting yang cukup menarik ya. Kayak harganya tuh nggak terlalu bikin boncos gitu ya. Terus ini HP juga masih kebagian update gitu. Bahkan iOS 26 juga masih bisa. Dan yang jelas kameranya sih buat konten video ini masih one of the best di harga segini. Cuma ya kalau emang pertimbangannya untuk pemakaian yang jangka panjang lagi atau untuk kebutuhan yang spesifik main game, saran saya sih mending lirik ROG Phone 9 FE deh. Karena sekarang harganya itu udah turun ya, udah 8 jutaan. Dan di harga segini kita udah bisa dapetin HP yang nggak cuma ngandelin spek gaming doang, tapi dukungan aksesoris gamingnya yang emang lebih oke karena udah pakai bendera ROG. Oke lanjut, untuk harga 9 jutaan ini pertemuan antara mantan flagship dengan flagship killer ya. Yang pertama ada Samsung S24. Ya, seri flagship Samsung tahun lalu sekarang udah dijual di bawah 10 juta ya, tepatnya 9,2 jutaan. Di harga segini kita udah bisa dapetin HP dengan body compact, performa monster, kamera juga cakep, dan ini ekosistem Samsung. Terus yang kedua ada iQOO 13 ya di harga 9,5 jutaan, dan di harga segini kita udah bisa dapetin HP dengan mesin Snapdragon terbaru dan terkencang saat ini, yaitu Snapdragon 8 Elite, dan ini bisa dibilang yang termurah di pasaran. Dan yang ketiga ada Poco F7 Ultra yang harganya juga mirip nih sama iQOO 13 di 9,5 jutaan. Jujur sebenarnya saya masukin HP ini tuh lebih kayak buat ngelengkapin HP 9 jutaan aja sih. Nah, dari 3 pilihan tadi sebenarnya nggak susah ya buat ngerekomendasiin iQOO 13 di harga 9 jutaan. Ya, ini HP nggak cuma sekedar ngandelin performa kenceng dengan Snapdragon 8 Elite-nya, tapi ya kalau kita ngeliat layar, kamera, bahkan baterai, charging, itu kombinasi yang bener-bener komplit lah, yang semuanya kita bakal butuhin. Untuk harga 10 juta ke atas, ini saya breakdown lagi ya. Ada yang 10-15 juta, 15-20 juta, dan 20 juta ke atas. Nah, untuk 10-15 juta, ini beberapa pilihan yang cukup menarik ya. Karena di sini ada iPhone 15 yang harganya tuh udah terus turun. Bahkan sekarang tuh saya nemuin udah di bawah 11 juta gitu ya. Itu yang varian 128 GB. Kalau pengen yang lebih enak buat jangka panjang sih, saya saranin ambil yang 256 sekalian ya. Itu harganya udah di 13 jutaan. Terus ada juga Xiaomi 15 ya, mantan flagshipnya Xiaomi tahun lalu, yang sekarang varian setengah tera atau 512 GB nya tuh udah dijual di harga 12,5 jutaan. Dan jangan lupain juga di harga segini tuh ada Samsung Z Flip 6 ya, yang harganya juga 12 jutaan. Ini cocok nih, terutama buat yang udah bosan banget pakai HP batangan ya, pengen pakai HP yang lipet-lipet. Ini cukup menarik ya, karena build quality-nya masih solid, baterainya juga lebih awet sekarang ya. Dan yang pasti pilihan aplikasi dan juga software itu udah makin klop sama desain flipnya. Tapi nggak tahu kenapa ya, untuk harga 10-15 juta ini tuh saya lebih prefer HP Oppo gitu ya. Yang mana di sini ada Oppo Find X8 yang reguler ya. Ini harganya masih masuk banget dan kita udah bisa dapetin spesifikasi kamera yang cukup OP, dan pasti software ColorOS 15 yang bener-bener enak buat dipakai jangka panjang. Lanjut, untuk harga 15-20 juta ini lumayan didominasi sama Samsung sih. Dan lagi-lagi HP Samsung di sini cukup bikin bingung. Karena sekarang di harga 15 jutaan kita pilihannya tuh antara ambil Samsung S25 Plus yang varian setengah tera atau Samsung S24 Ultra nih, tapi cuma 256 GB. Di harga 17 jutaan kita juga nemuin Samsung Galaxy Z Flip 7 ya, model flip yang lebih baru, layar cover screen yang lebih lega, performa juga lebih kencang, baterai juga lebih awet, dan tentu ya dukungan update software yang juga lebih panjang. Tapi kalau budget 15-20 juta ini tuh ngincer spesifikasi kamera yang monster, pilihannya ya antara dua HP ini, Oppo Find X8 Pro atau Vivo X200 Pro. Ini lagi-lagi pilihan yang sesuai selera masing-masing sih, tapi kalau harus milih ya, saya kayaknya lebih prefer. Saya prefer ambil X200 Pro aja sih. Karena telenya itu gokil, 200 megapiksel.
Dan yang terakhir untuk harga 20 juta ke atas ini emang isinya HP-HP foldable ya. Kayak Oppo Find N5, terus ada Huawei Mate X6, dan jangan lupa juga pionirnya foldable Samsung ya, Z Fold 7. Yang mana sekarang desainnya udah makin tipis, softwarenya makin pinter, prosesor makin kenceng ya. Dan ya ini HP cukup jadi favorit sih untuk ukuran HP foldable. Ya itu tadi rekomendasi HP terbaik bulan September untuk range harga 6 juta ke atas. Sekali lagi untuk pilihan HP yang saya sebut di video ini itu murni pendapat saya pribadi ya. Jadi kalau ada HP-HP yang menurut kalian tuh lebih favorit, lebih mantap speknya, cuma nggak saya sebutin di video tadi, tunggu tulis aja di kolom komentar, kita diskusi bareng di sini. Ya, makasih udah nonton video ini sampai selesai dan semoga video ini bisa kasih referensi ya, terutama buat yang lagi hunting-hunting HP di bulan September untuk range harga 6 juta ke atas. Untuk ngecek spek lengkap dan link kemudian HP yang saya sebut tadi, seperti biasa, linknya udah saya taruh di bawah. Ya, di sini saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.